Joan Mir mengaku tak merasa takut jika dirinya benar-benar punya kesempatan membela Repsol Honda dan jadi tandem Marc Marquez pada 2023. Hal ini ia sampaikan dalam wawancaranya dengan Mundo Deportivo pada Selasa, usai Suzuki heboh dikabarkan ingin hengkang dari MotoGP akhir musim ini. Mir sendiri sempat hampir membela Repsol Honda pada 2019 sebagai pengganti Dani Pedrosa, sebelum skuad itu lebih memilih Jorge Lorenzo. Jika kepindahan Mir ini benar-benar terjadi, maka juara dunia Moto3 2017 dan MotoGP 2020 itu akan bertandem dengan Marc Marquez. Sang 8 kali juara dunia, ia pun mengaku sama sekali tak takut pada tantangan ini. Bagaimana kalau saya berani? Ya, tentu saja saya bakal berani. Kita lihat saja nanti. Saya yakin ia mungkin merupakan rider terbaik dalam sejarah. Namun menjadi rekan setim Marc takkan bikin saya merasa terintimidasi. Saya yakin tidak. Meski begitu, sebelum pusing memikirkan masa depan, Mir sedang fokus berusaha mengakhiri paceklik kemenangan. Seperti yang diketahui, selama berkarier di kelas para raja, ia baru meraih 1 kemenangan, yakni di MotoGP Eropa 2020. Sepekan sebelum ia mengunci gelar, ia tak memungkiri masa-masa ini berat. Saya sungguh terobsesi untuk menang lagi. Saya rasa pada hari-hari ketika tak bisa menang, saya merasa lebih cepat muak pada dunia ini. Pasalnya ada banyak hal yang tak sepadan untuk dilakukan, seperti perjalanan jauh dan hal-hal lainnya. Usai kelelahan melakukan hal-hal itu, saya sedih kalau tidak menang. Saya harus tahu cara melewati masa sulit. Saya sama sekali tak menang tahun lalu dan juga 6 seri pertama musim ini. Namun saya menjalani balapan-balapan yang baik, saya ikut memperebutkan gelar. Jadi, saya merasa punya performa yang baik. Memang seharusnya lebih baik, namun tak boleh lebih buruk. Menghadapi Grand Prix Prancis, Francesco Bagnaia sangat siap mengulangi prestasi tersebut di sirkuit Le Mans dengan kondisi fisik yang semakin baik. Pasalnya pembalap jebolan VR46 Academy itu memiliki waktu untuk beristirahat untuk memulihkan kondisi bahunya. Jeda pekan lalu benar-benar membantu saya pulih dan membuat bahu saya beristirahat setelah 2 Grand Prix berturut-turut di Portimao dan Jerez, yang sangat menuntut. Kami datang ke Prancis ke trek yang biasanya sangat saya sukai dan di mana saya selalu menikmati berkendara di sana. Tapi ini juga bukan trek yang mudah di mana kami sedikit kesulitan di musim panas tahun lalu. Dibandingkan musim lalu, cuaca tahun ini seharusnya lebih baik, tidak ada hujan dan suhu juga tampak lebih tinggi. Tujuan kami adalah untuk melanjutkan pekerjaan luar biasa yang dilakukan di Jerez dan menjadi kompetitif dan cepat di sini di Prancis. Kabar yang menggemparkan publik MotoGP dari Dorna Sports, pabrikan rival, pembalap hingga fans. Dan keputusan itu bukan isapan jempol karena Suzuki telah mengonfirmasinya pada Kamis. Situasi ekonomi perusahaan yang tidak menguntungkan menjadi alasan utama mereka harus menyudahi perjalanannya di kelas Premier kejuaraan dunia balap motor Grand Prix usai comeback pada 2014. Itu sekarang membuat Alex Rins memiliki beban ganda. Di satu sisi, ia harus tetap fokus di track. Tetapi di sisi lain, sang rider juga harus memikirkan kelanjutan kariernya, dalam kasus ini mencari tim baru. Keputusan yang diambil Suzuki sangat sulit, itu pukulan keras bagi semua orang. Ketika mereka memberitahu kami pada hari Senin, setelah tes di Jerez, saya hancur, saya menangis. Sejak 2017 saya memberikan segalanya untuk Suzuki agar memiliki motor yang kompetitif dan tiba-tiba mereka mengambil keputusan dan memberitahu Anda bahwa tahun depan tidak akan berlanjut. Kami harus terus melakukan apa yang telah kami kerjakan. Kami memiliki pilihan untuk hancur dengan pemikiran kami tidak punya motor untuk tahun depan atau terus mendorong. Dengan kepala tegak, melihat para mekanik, itulah yang mereka putuskan dan saya ikuti juga. Kami akan buktikan jika Suzuki salah dengan keputusan meninggalkan MotoGP. Akan menyenangkan pergi ke Valencia meraih gelar dan melihat bagaimana respons para petinggi di Jepang. Namun keputusan sudah dibuat dan itu tidak akan mengubah apapun. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.